apa namanya, kadang apa namanya, menggunakan bahasa supaya tidak memukul darahnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, yang keempat itu menjaga harta. Maka KPK yang menjaga harta kekayaan negara ini termasuk lembaga kita ini, mengawal harta kekayaan negara. Jadi umat Islam kalau mampu masuk KPK, sungguh-sungguh di sana menjaga harta negara itu jauh lebih besar pahalanya daripada saudara-saudara. Itu kita paham. Coba kita lihat kehancuran ekonomi akibat kehancuran harta. Ini sebenarnya banyak sekali. Nah, saya jelaskan sedikit begini, karena udah habis waktunya. Sampai di mana tadi? KPK, Pak. Nah, saya ingin katakan begini. Kalau nggak tahu jasa itu penting kali. Salah satu warisan yang mengatakan dirham yaitu rajul, satu dirham dimakan seorang laki-laki asyaddu indallah min salasina sasitati walasina salasina darina. Satu dirham yang dimakan seseorang dari riba itu jauh lebih besar dosanya daripada 36 kali berzina. Ada hadis seperti itu, ya. Maka memakan riba itu luar biasa dosanya. Tahu kenapa begitu? Bagaimana namanya di situ? Kalau orang 3 kali berzina yang dia dosa satu orang, 3 kali melakukan maksimal 3 orang. Ya, satu orang 1 kali. Tapi kalau menciptakan sistem ekonomi riba itu menghancurkan ekonomi kita. Kehancuran ekonomi bangsa dan negara itu menghancurkan bisa ratusan juta rakyat Indonesia. Nah, mari kita lihat bagaimana kehancuran yang terjadi akibat kehancuran bangsa dan negara. Yang akibat kehancuran ekonomi menghancurkan negara. Ini ada foto-fotonya. Ini sangat sedih sekali sebenarnya. Sangat sedih sekali negeri kita ini, Pak. Kata Ketua KPK dalam Kompas.com, ya, ada 50% pengusaha tambang tidak bayar pajak. Itu 50% yang tak bayar pajak itu, kalau dikonversi uangnya, kalau dipukul uangnya bisa mencapai 20.000 triliun per tahun. Ya, utang negara kita cuma 2.000, tak sampai 20.000 triliun. Ini uang yang dimakan pengusaha-pengusaha tambang yang tak bayar pajak itu mencapai 20.000 triliun per tahun. Itu 20.000 triliun per tahun itu kalau diberikan kerupuk, orang miskin kan makan kerupuk, Pak. Bisa tenggelam begini kan? Itu kalau diberikan kerupuk. Tapi kalau dibagi kepada setiap warga Indonesia, setiap orang mendapat sampai 20 juta per bulan. Katanya begitu. Maka jangan-jangan di luar negeri, Australia, Kanada, Selandia Baru, semua masyarakatnya itu digaji, masyarakat miskin digaji, orang tua disubsidi, anak-anak tamat kuliah atau mendapatkannya disubsidi 2 juta, anak bayi baru lahir dianggap bisa jadi nafkah disubsidi 2 juta, ya, dengan sistem perpajakan yang bagus. Nah, maka kita sangat sedih ketika sebuah negara diberikan kepada orang kafir, manajemennya bagus, kepada orang Islam mayoritas, manajemennya pakai manajemen kurang. Kita merasa menciptakan sistem ekonomi yang adil ini tidak dihapus. Wah, dihapus apa? Luar biasa. Umat Islam harus menjadi ahli ekonomi yang berjuang untuk men-share kekayaan negeri. Seluruh kekayaan alam digunakan sebesar-besar hak rakyat. Nah, akibat kehancuran ekonomi ini, ternyata kehancuran ekonomi Indonesia menghancurkan ratusan ribu rakyat. Berapa banyak orang, anak-anak cucu kita dijual ke luar negeri untuk cari nafkah. Nah, data yang kita temukan ternyata ada sekitar 40.000 sampai 70.000 setiap tahun anak-anak kita dijual ke luar negeri. Ya, di bawah berapa belas? 40.000 sampai 70.000 per tahun. Anak-anak Indonesia dijual ke luar negeri. Kenapa mereka dijual ke luar negeri? Karena ekonomi. Ya. Ini masyarakat
Pasti nggak tahu Pak. Ayo misalnya. Inilah, ini ada yang meninggal karena terakhir menstipasi. Ya, Madinah itu tak ada riwayat sahabat meninggal sekedar kelaparan. Kita kaya raya yang beriman, tapi ada orang meninggal keracunan makan nasi basi. Ya, belum lagi yang kekurangan gizi. Ini anak ini tamat sekolah, kelas 6 SD, orang tuanya nggak mampu masukkan dia sekolah SMP. Berkeliling dari orang tua angkat, setahun lamanya nyari orang tua angkat yang mau menyekolahkan dia. Nah, bagaimana kalau dia nanti? Ya, beginilah kesediaan kita ini. Ini kantor ini dibuang. Ini baru-baru dibuang. Kakek yang sakit dibuang oleh plat merah karena tidak ada yang membiayainya. Inilah tidak manusiawinya, kantor ekonomi. Ya. Sedih sekali kita lihat ini. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian tadi dikatakan cara berbelanja banyak memiliki cara berbelanja jutaan keluarga 7.354 pasangan suami istri di Kabupaten Malang. Masih Malang saya. Tahun 2012 Kabupaten Malang itu sudah 7.300 orang yang bercerai karena ekonomi. Ya. Pengadilan agama mempercayakan mereka semuanya alasan ekonomi. Bayangkan itu baru Malang. Ya. Nah, bagaimana kalau tadi sisi ekonomi pajak itu dibayar dengan baik, keluar yang bagus, masuk yang bagus, keluar yang bagus. Semua orang mabuk, kayak sekarang dia yang ini kan luar biasa. Dan orang cari ini daerah. Maka orang yang menghancurkan negeri ini, dia menghancurkan ratusan juta rakyat. Maka wajar. Saya tidak percaya orang yang banyak korupsi di negeri ini bisa masuk surga. Walaupun mereka selama 1 miliar dalam sumber dunia. Kenapa? Kata jurusnya minal muklis. Tahukah orang bangkrut kata Nabi? Manjah yang qiyamah bi sholatihi. Datang dengan hari kiamat, datang dengan pahala sholatnya. Wa qad syakana hadza wa qadzaba hadza wa harama hadza. Tapi banyak makan harta raya. Dia ambil pahala sholatnya, diberikan kepada orang yang tidak itu. Habis pahala sholatnya. Maka diambil dosa-dosa orang tidak itu. Maka ditendang ke neraka. Maka satu hari pemimpin yang jahil itu bisa lebih buruk dari dosa-dosa yang dilakukan masyarakat. Kebalikannya, satu hari yang dijalani seorang pemimpin adil lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Ibadah 60 tahun katanya. Itulah semakin besar dosanya, semakin besar pahalanya. Kebalikannya itu. Ya, yang wajib kebalikannya yang sunnah kebalikannya makruh. Yang banyak pahalanya kebalikannya. Ya. Makanya hanya apa? Jangan mengatakan haji umroh berkali-kali lebih banyak pahalanya daripada ngasih makanan yatim. Oh tidak. Haji umroh kalau mabrur dapat surga. Mengasuh anak yatim karena kerjanya seperti bioderik di surga. Di mana di surga nanti? Juga kalau haji tidak ada dendam tersebut, tidak ada jasa lain, hanya untuk surga. Al-haji mabrur wa isalahu jazaa ila jannah. Tapi aneh kata Yesus Nabi, umat Israel kalau kaya yang diperbanyak haji umroh berkali-kali. Beri makan fakir miskin, bantu pendidikan mereka, tidak dianggap menjadi salah. Itu jauh lebih besar pahalanya. Ngasih makan anak yatim, beri pendidikan, subsidi pendidikan. Nah maka kita makin jadi bodoh di tengah orang kaya ramai, bukan hanya bodoh, karena tidak dibantu pendidikannya. Kalau umat kita bodoh, masyarakat mundur. Jelas? Ya. Nanti kawan-kawan kita lanjutkan masih banyak lagi menjadi dari dulu. Terima kasih Pak Ustadz untuk ceramahnya. Selanjutnya sesi pembacaan Pak. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah segala dosa kami ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami ya Allah, keluarga kami, anak istri kami, ampuni dosa kakek nenek kami. Ampuni dosa para ulama bangsa kami, para petinggi pejabat negeri ini ya Allah. Tunjukilah hati mereka ya Rahman, berikan mereka petunjuk ya Rahim, sinari hati mereka ya
pejuang-pejuang kebaikan bagi bangsa dan negara ya Rahman. Ya Allah, berikan kepada kami pemimpin-pemimpin yang soleh, yang sayang kepada rakyat, yang mau berjuang untuk kebaikan bangsa dan negara kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa kami baik yang telah lalu maupun yang akan datang ya Rahman. Baik dosa kecil maupun dosa besar tidak pernah kami lakukan ya Rahman. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kepada kami bermohon, kepada kami bersalih, kami mohon kepada kami bersuka hati, takdirkan kami agar kami menjadi orang yang bahagia, mulia dunia dan akhirat. Takdirkan keluarga kami agar menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Takdirkan bangsa negeri ini satu saat nanti menjadi bangsa baldatun thayyibatun ghafur. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aslih lana dunia, Allahumma aslih lana dinan alladzi huwa ashrafu amrina. Ya Allah, perbaikilah agama kami, karena itulah pokok dari segala urusan kami. Wa aslih lana dunia allati fiha ma'ashina. Perbaikilah kehidupan dunia kami, karena di sinilah kami sementara untuk menetap berbuat bekal sebanyak-banyaknya. Perbaikilah kehidupan akhirat kami ya Allah, karena di sinilah tempat kembali kami ya Rahman. Perbaikilah keadaan diri kami, keadaan keluarga kami, keadaan bangsa kami. Bantu kami ya Allah untuk senantiasa mentaatimu, bantu pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk senantiasa menjalankan kebaikan, berada di atas kebaikan ya Allah. Berikan kami kekuatan yang susah-susahnya agar kami bisa menjalani hidup ini dengan penuh ketaatan kepada ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman Rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, Rabbana zidna ilma, tambahkanlah kepada kami ilmu dan kepahaman ya Allah. Berikan kami kepahaman yang baik terhadap agama ini dan berikan kami kemampuan mengamalkan segala ilmu yang kami ketahui. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.